Akhirnya terjadilah baku hantam. Kembali lagi di channel Budi TV yang cacamnya. Nah guys, ada keributan yang terjadi antara diduga tim sukses paslon gubernur nomor urut 3 dan diduga tim ses paslon nomor urut 2. Kita belum tahu kenapa kok mereka terlibat keributan hingga terjadi dugaan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh tim ses 02. Simak videonya sampai habis. Cacamnya. Biarlah bang, ngomong itu lah. Abang kan ada kartu itu nya, aman. Tidak nampak. Provokasi nih, istri saya bilang, Bapak minta izin sama istri saya. Ya jangan, Bapak kan orang berpendidikan semuanya. Ya Bapak tahu ini posko loh Pak. Berarti Bapak masuk ke kandang lawan dan mengobok-obokkan dengan saya tahu Bapak makan malam di tempat kami. Bapak baliho udah lihat ini 02. Bapak minta izin mau nempel stikernya 03. Apa nggak provokasi? Bapak tempel di jalan, di luar jalan, saya persilakan. Tapi kalau Bapak tempel di posko, boleh nggak saya tempel di posko muslim? Saya takut sama orang muslim. Koruptor kalian dukung itu, penjahat negara kalian dukung. Kalian itu orang berpendidikan semuanya. Kalian jangan baru adu argumen dengan saya. Berapa kali kalian tuh datang ke sini mau ngacau kalian itu. Saya hargai anda ini belajar di sini. Saya hargai. Tapi kalau anda mau nempel lambang Agustin di sini, mau membagikan korek di sini, anda mau provokasi. Ini posko siapa? Boleh nggak posko 03 saya tempelin stiker 02? Boleh nggak? Kalau boleh katakan. Saya ini orang keras. Saya nggak takut sama siapapun dia, apalagi sama koruptor. Bos, sabar bos. Jangan seperti itu jadi orang. Saya nggak mengganggu kalian semuanya. Saya nggak mengganggu. Ini posko kami. Kenapa Anda mau menempelkan, membagikan atribut 03 di sini? Keliru kalian. Kurang ajar. Nah ini korban dugaan pengeroyokan bernama Septo, tim ses 03 yang diduga dikeroyok oleh tim ses 02 lantaran mengklarifikasi soal video yang beredar tadi. Itu sempat diupload di Facebook oleh tim 02 karena di situ ada orang tuanya informasi mengklarifikasi soal video tersebut, namun justru malah terjadi dugaan pengeroyokan. Sudah lakukan pelaporan. Jadi kronologinya pertama ada ketersinggungan salah paham antara orang tuanya dengan diduga tim 02 di kafe di Kampung Bali. Jadi dia ini datang mengklarifikasi karena video itu sudah diupload akun yang mengatasnamakan Rohidin diupload. Jadi mau mengklarifikasi kenapa diupload orang tuanya ini kan. Tidak tahunya rekan kita ini begitu sampai di kafe tersebut diintimidasi, diomongin enggak, disuruh videokan dan digebuk begini. Jadi kami sudah laporkan malam tadi ke kepolisian, ke Polres. Kami minta segera ditangkap hari ini untuk ditangkap. Jangan sampai lari. Ini intimidasi yang luar biasa, ancaman yang luar biasa yang dialami sindikat. Berapa orang kira-kira bang? Ya, yang terlibat di lubuk seingatnya 3. Cuman mungkin bisa pengembangan polisi. Kalau yang seingatnya 3. Ini ada video juga yang awal kejadian yang diupload melalui akun Rohidin ya, akun Rohidin itu. Sekarang udah dihapus dan tidak ada lagi. Udah dengar lagi ya. Nah.
Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau klarifikasi tentang kejadian yang 2 hari yang lalu tentang masalah yang dituduh melakukan pengeroyokan. Ini sebenarnya dimulai dari 2 minggu yang lalu, Mas. Itu kami lagi buka angkringan yang kebetulan hak saya sendiri yang menjadikan angkringan saya itu adalah posko daripada 02, dan tahu-tahu ada 4 orang bapak-bapak makan memakai mobil 03. Selama mereka itu makan, kami nggak masalah. Tapi ternyata saat itu istri saya, karyawan saya dipengaruhi untuk memilih 03. Sedangkan mereka tahu itu adalah posko. Nah, dan hak kami juga saat itu tidak mengindahkan. Jadi kami menganggap itu udahlah, biarkan aja. Jadi selang dua minggu kemudian, tepatnya di 2 hari yang lalu, kami membuat turnamen dari tanggal 1. Kebetulan turnamen periodik yang kami lakukan itu baliho atribut daripada 02, perintah daripada Panwaslu. Jadi kami cukup mengikuti aturan pilkada, undang-undang pilkada kami taati. Kami tidak, bahkan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kampanye pun kami tutup. Ada foto temu kangen Ika yang tidak ada sangkut pautnya dengan kampanye tanggal 4 Juli yang lalu, itu pun kami tutup. Nah, setelah itu kami dipantau dengan Panwaslu, dan mereka Panwaslu bilang silakan melakukan turnamen, sudah clear masalahnya. Tepatnya di tanggal 2 hari kedua kami mengadakan turnamen, bapak-bapak yang sudah mengerti bahwa ini posko, yang 2 minggu yang lalu datang ke tempat kami melihat ada momen keramaian, mereka masuk lagi ke dalam itu. Mereka, saya akui mereka memang makan, tapi di balik makan itu punya misinya jelas. Istri saya orangnya lemah, dia tahu. Karyawan saya dipengaruhi juga, istri saya dipengaruhi juga. Terus ngomongnya, Mbak, kami mau izin untuk membagikan souvenir korek api di sini. Nah, ini kan saya jelaskan, 2 minggu yang lalu mereka tahu bahwa ini ada baliho. Otomatis mereka juga tahu bahwa tempat saya jadikan posko. Nah, saya punya SK untuk itu. Jadi melihat momen, mereka mengambil kesempatan untuk mempengaruhi orang banyak yang sedang mengadakan turnamen. Nah, logikanya kan seperti ini. Ini hak saya. Ini tempat usaha saya. Apapun itu pilihan saya tetap berhak. Ini adalah hak asasi saya. Nah, ketika ini posko saya dimasukin sama orang lain, saya open house. Tapi kalau orang lain yang datang dan berkampanye di posko saya, ya saya protes. Nah, sangat wajar saat itu saya marah, karena ini kejadian udah 2 kali. Mereka sangat-sangat memprovokasi. Mereka tidak tahu bahwa yang ikut turnamen itu juga orang-orang yang notabene ke 02. Mereka kan tahu ini posko, ada baliho, ada atribut. Ini posko. Mereka datang, salah satu omongan dia, Mbak, masakannya enak, makanannya enak, minumannya enak, tapi yang nggak enak milih 02. Itu kan provokatif namanya. Terus karyawan saya kata istri saya diam aja. Itu yang 2 minggu yang lalu itu. Terus karyawan saya yang udah keluar saat ini dibilangin, Mas, kami mau nempel stiker 03 di meja ini katanya. Anak buah saya bilang, wah saya nggak tahu kalau masalah itu. Yang pasti bos saya ini orang 02. Nah, anak buah saya lapor ke saya saat itu. Saya karena mau pergi takziah, sepupu saya meninggal,
Saya diamin aja dan saya liatin aja. Tapi udah hampir setengah jam mereka di situ, saya datengin. Otomatis lah yang namanya ini tempat saya, mereka tahu posko, mereka tahu saya habis menegur pihak 03. Kenapa 03 datang lagi? Otomatis saya berpikir bahwa ini mereka punya misi khusus. Nah, saya datangin, saya tanya, Mas, ada apa kok moto-moto? Mohon maaf, Mas, kami minta penjelasan. Dia langsung membentak saya, bilang, saya mau cari yang marah sama bapak saya yang di video itu. Saya belum mengatakan bahwa itu saya menjelaskan, Mas, bapak Anda itu berkampanye di posko orang. Itu menurut Mas salah atau benar? Dia tidak mau tahu dan dia mengatakan kembali bahwa mereka itu cuma makan di sini. Loh, Mas kan bukan di lokasi, kata saya. Kan kami kan yang mendengar saat itu. Nah, jadi dia bilang, siapa yang, ya pelakunya itu siapa? Saya jawab, saya orangnya. Ketika saya jawab, langsung dia bilang, saya mau ngajak kamu duel. Dia bilang kayak gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bertanggung jawab terhadap lidah saya di Padang Masan nanti. Ketika saya diajak duel, saya bilang, nggak usah, Mas. Kita nggak usah ribut. Pokoknya kita duel. Terus kawannya yang satu bilang, ayo kita bawa aja keluar. Saya bilang, di sini aja. Ngapain keluar? Kalian mau ngeroyok saya apa keluar? Kata saya kayak gitu. Orangnya agak putih-putih, kira-kira badan saya, pakai celana pendek, pakai baju merah. Nah, itu mengatakan bawa aja keluar. Saya bilang, kalau Anda mau ribut di sini aja, kata saya. Nah, terus dia dorong saya tarik lehernya, disitulah ada baku hantam. Dia tersudut, dia jatuh, saya dipukul dari belakang. Saya nggak tahu karena posisi malam itu. Saya dipukul karena melihat itu anak buah saya nggak terima, namanya anak buah saya tetap loyal kepada bosnya. Dia bilang nggak terima, akhirnya terjadilah baku hantam di situ dan dia lari. Saat dia lari itu dia langsung ngancam, awas kalian nanti. Anak buah saya langsung bilang, kami tunggu. Nah, itu kejadian sebenarnya. Waktu mereka foto-foto di awal, kita kembali ke awal. Waktu mereka foto-foto itu, mereka kami bakar angkringanmu, dia bilang. Nah, itulah yang menyulut emosi saat itu. Nah, terus makanya terakhir mereka pergi. Iya benar kami katakan. Setelah kejadian, kami tersulut emosi dan mau menghancurkan mobilnya. Tapi itu nggak jadi karena tersulut emosinya karena mereka mau membakar angkringan kami. Jadi mohon maaf di sini, kalau isi berita yang mengatakan mereka numpang makan, mereka makan dan sempat ke toilet, itu bohong besar. Mereka tidak masuk ke tempat saya, ke dalam ruangan saya. Mereka memoto-moto parkir mobil 03 di depan usaha saya, dan jelas itu adalah provokatif, dan jelas itu adalah mengganggu kenyamanan saya. Hak saya membela, hak saya memilih siapapun juga. Jika mereka berani memutarbalikkan fakta, kita siap dimanapun juga. Jumlahnya sendiri berapa kira-kira Bang yang tahu? Kalau saya tafsir sekitar orang 8 orang 10. Orang 10. Jadi di antara 8 10 itu terjadi bentrok semua. Ada CCTV di depan itu. Terjadi bentrok semua itu Bang dengan karyawan kita Bang. Iya, bentrok semua karena saya juga dipukul dari belakang. Untuk kita sendiri nih Bang, apa memang ini posko kemenangan sudah didaftarkan ke KPU atau posko kita pribadi yang ibaratnya simpatisan? Saya punya SK Mas, dan saya punya SK di sini. Memang saya dapat perintah ini adalah posko. Begitu Mas. Itu urusan dari tim yang di atas saya ya. Kita begitu. Dapat SK saya tim SK kampanye. Ada tim saya, ada SK di dalam itu saya itu. Jadi mohon untuk lebih jelas lagi, seharusnya mereka itu kan sudah tahu apapun itu. Kan ada baliho di atas, ada stiker-stiker di situ. Saya aja nggak kampanye kok mereka malah kampanye di tempat saya. Mereka belum Mas ya, saya akui juga mereka baru akan.
Tapi selalu saya cegah. Dan baru akan itu mereka sudah berusaha mempengaruhi istri saya yang terutama di situ. Ya saya nggak bisa lah. Ini istri saya, ini tempat saya. Semua upaya hukum saya pasrahkan kepada tim penasihat hukum kita, kepada tim 02. Karena ini sudah menyangkut mengganggu daripada ranah politik kita, saya kembalikan kepada atas. Ya, jadi apapun itu saya yang dibawa ikut. Nah, itu video dari kita terkait keributan yang terjadi antara kubu 02 dan 03. Ternyata karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nah, untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, pilih calon gubernur dan wakil gubernur sesuai hati nurani Anda. Jangan memilih karena embel-embel apapun, apalagi karena serangan pajar. Jangan gadaikan nasib daerah 5 tahun ke depan dengan serangan pajar. Meskipun Anda diberi 1 juta rupiah sekalipun, itu tidak sesuai karena per hari hanya dihargai 200 rupiah, itu pun nggak sampai. Jadi kalau Anda memilih karena serangan pajar secara tidak langsung, selain Anda menggadaikan nasib daerah dan diri sendiri, Anda juga menggadaikan nasib masyarakat banyak. Waspadalah cacamnya.